teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mengunjungi Museum Gedung Sate. Sebelum masuk, yuk perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Bilkis Alifa Ajahra dengan NIM 124201777. Halo, perkenalkan nama saya Gesa Jana Lupaidah dengan NIM 124201018. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Mbakpilo dengan NIM 12420100191. Halo, perkenalkan nama saya Rani Wulan Destiana. NIM saya 12420100188. Halo, perkenalkan nama saya Sidki Muhammad Kanapi dengan nomor induk mahasiswa 124201024. Halo, perkenalkan nama saya Sofyan Ansori dengan NIM 12420100006. Sekian. Hai, hari ini aku mau ke salah satu tempat ikonik yang ada di kota Bandung, yaitu Museum Gedung Sate. Nah, sebelum masuk kita harus beli tiket dulu. Dan tiket masuk ke museum ini harganya cuma 5.000 aja loh per orangnya. Museum Gedung Sate awalnya sebagai kantor Departemen Pekerja Umum dan Pengairan Pemerintah Hindia Belanda. Tapi sejak tahun 1980 sampai sekarang, fungsinya beralih menjadi kantor Gubernur Jawa Barat. Gedung Sate ini dirancang dengan konsep arsitektur tropis yang dibuat arsitek asal Belanda, John Gerber, dengan menampilkan perpaduan gaya Nusantara dan Eropa. Di sini kita bisa lihat sejarah kota Bandung dan bentuk-bentuk gedung sate dari masa ke masa. Di museum ini juga ditunjukin secara langsung ketebalan dinding bangunan gedung sate, struktur dinding yang dibuat dari batu belah sebagai pondasi. Museum ini menghadirkan tema Smart Museum karena berbagai informasi mengenai sejarah pembangunan menggabungkan teknologi digital. Nah, ini ada miniatur gedung sate. Di sini kita juga bisa masuk ke ruang audiovisual di mana kita bisa nonton sejarah singkat mengenai Museum Gedung Sate. Ruangannya juga bersih, nyaman, ditambah kita bisa nonton dengan kualitas gambar dan suara yang jelas. Lanjut, di sebelahnya ada ruang interactive space yang nyediain beberapa properti buat kasih gambaran tentang kehidupan orang pada zaman itu. Ada spot proyektor juga nih yang jadi tempat favorit banyak orang karena bisa ngambil foto-foto di sini. Sebelum keluar, di sepanjang lorong ini diisi dengan beberapa lukisan besar kota Bandung tentang bangunan-bangunannya yang terkenal di kota Bandung. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa namanya Gedung Sate? Karena pada bagian atapnya ada ornamen 6 tusuk sate yang melambangkan biaya pembangunan gedung ini, yaitu 6 juta gulden. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Governementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen van Verkeer en Waterstaat dan Sentrale Bibliotheek. Departemen van Verkeer en Waterstaat merupakan jabatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Sentrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dan cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik. Membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura.
sedangkan jawatan Departemen van Verkeer en Waterstaat dirubah menjadi Kotubu Bonsitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh Aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Dalam Kabinet Pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Abikusno Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara sekutu yang diikuti oleh Nika dan Gurkha memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember, pasukan sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DPI berjuang habis-habisan mempertahankan Gedung Sate. Sebagian besar terluka berat dan 7 orang dinyatakan hilang. Belagakan